Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Sakina dengan NIM 105421107117 akan menjelaskan mengenai keterampilan atau teknik pembidaian, di mana tujuannya itu sendiri untuk mencegah terjadinya pergerakan yang berlebihan pada saat pasien mengalami fraktur tanpa gips. Untuk yang pertama, kita akan melakukan perkenalan diri kepada pasien dan juga kita akan menjelaskan mengenai tata laksana atau apa saja yang akan dilakukan pada saat kita melakukan pembidaian. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Tadi di sini saya Dr. Sekar, dokter yang berjaga atau bertugas di klinik ini. Di sini saya akan melakukan teknik pembidaian pada kaki ibu yang mengalami fraktur atau patah tulang, di mana nanti saya akan melakukan hal tersebut menggunakan 2 buah papan bidai dan juga 3 buah kain yang akan saya ikatkan. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, ibu. Mungkin akan membuat ibu sedikit merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya secara profesional untuk mengurangi rasa tidak nyamannya ibu. Karena ibu bersedia, saya akan melakukan persiapan alat dan bahan dan juga mencuci tangan. Baik, ibu. Selanjutnya kita lakukan persiapan alat dan bahan, di mana terdapat yang pertama itu terdapat 2 buah papan bidai atau spalak, terdapat handscoon dan juga terdapat 3 buah kain segitiga atau mitella. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita melakukan pemasangan handscoon. Selanjutnya kita menyingkirkan pakaian yang menutupi bagian dari fraktur pasien atau patah tulang dari pasien. Nah, tadi ibu saya singkirkan bagi tas sedikit, Bi. Setelah itu kita inspeksi, kita lihat apakah terdapat pergerakan yang abnormal, kemudian apakah terdapat fraktur terbuka, dan juga kita lihat apakah terdapat luka akibat dari fraktur tersebut. Selanjutnya kita meminta ibu untuk tidak melakukan banyak pergerakan. Tadi ibu jangan terlalu banyak bergerak, Di. Selanjutnya kita posisikan ibu sesuai dengan fraksi longitudinal atau posisi posisi sesuai dengan arah dari fraktur tersebut, atau bisa kita posisikan ibu dengan posisi senyaman mungkin. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nadi dan juga saraf. Tadi ibu saya periksa nadi tadi dulu, Di. Selanjutnya ibu saya akan periksa saraf. Tak bisa gerakan kaki kita. Ada kita rasa kram? Ya ibu. Karena tidak ada, saya akan melakukan pemasangan atau memulai teknik pembidaian di ibu. Untuk yang pertama atau kain mitella pertama kita letakkan pada daerah proksimal, bisa pula pada daerah distal. Tadi ibu. Selanjutnya bisa kita letakkan pada daerah yang mengalami fraktur. Selanjutnya yang terakhir bisa kita letakkan pada daerah proksimal. Selanjutnya kita posisikan papan bidai atau spalak bisa dalam 3 posisi. Yang pertama itu pada posisi posterior medial, posterior lateral, dan juga medial dan juga lateral. Dalam hal ini kita akan pasang pada posisi medial dan juga lateral. Tadi dulu. Selanjutnya kita ikat kain segitiga yang telah kita pasang tadi menggunakan teknik simpul hidup. Tidak terlalu erat jika kita rasa, Ibu. Tidak terlalu erat jika kita rasa.
Selanjutnya, untuk posisi kedua papan bidai harus melewati kedua sendi yang berada di proksimal dan juga pada bagian distal. Selanjutnya, setelah kita lakukan pembidaian, kita kembali mengecek nadi dan juga persarafan dari pasien. Tapi Ibu, saya cek ulang nadi tadi. Tapi Ibu, untuk sarafnya bisa kita gerakkan kaki kita. Ada kita rasa kram? Baik, karena sudah kita lakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan saraf, kita dapat melakukan elevasi dengan meletakkan bantal di bawah kaki pasien yang mengalami fraktur. Tapi Ibu, saya angkat sedikit kakinya. Setelah selesai melakukan teknik pembidaian, kita dapat melakukan evaluasi terkait nadi dan juga persarafan serta kesakitan nyeri pada Ibu secara berkala. Setelah itu kita melepaskan handscoon dan juga melakukan cuci tangan. Baik, teknik pembidaian sudah selesai. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila bisa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Sakina dengan NIM 105421103117 akan menjelaskan mengenai keterampilan atau teknik bandaging, di mana tujuan dari teknik bandaging itu sendiri untuk menutupi luka dan juga untuk mensupport bagian tubuh yang mengalami fraktur tertutup. Yang pertama, kita lakukan perkenalan diri kepada pasien, menjelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam teknik bandaging ini, dan juga kita meminta persetujuan dari pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya Dr. Sekar, dokter yang berjaga di klinik ini. Di sini saya akan melakukan teknik bandaging pada bagian tangan Ibu yang mengalami patah tulang. Di sini saya akan melakukannya dengan menggunakan elastik perban. Mungkin akan membuat Ibu sedikit merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya secara profesional untuk mengurangi rasa tidak nyamannya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, karena Ibu bersedia, saya akan melakukan cuci tangan dan juga menyiapkan alat dan bahan. Untuk yang selanjutnya itu kita melakukan persiapan alat dan bahan, di mana terdiri dari elastik perban dan juga handscoon. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita melakukan pemasangan handscoon. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemasangan handscoon, kita menyingkirkan bagian pakaian dari pasien yang menutupi fraktur ataupun patah tulangnya. Tadi Ibu, saya singkirkan ulang tadi. Teknik bandaging ini digunakan dalam 3 teknik. Yang pertama itu spiral bandaging, circular bandaging, dan juga figure of 8 bandaging, di mana spiral dan juga circular bandaging ini biasanya dilakukan pada bagian tubuh pasien yang mengalami fraktur pada bentuk yang silinder ataupun bulat. Yang pertama saya akan melakukan teknik circular bandaging. Tadi Ibu, pertama kita lilitkan benang secara horizontal sebanyak 1 kali. Selanjutnya kita lakukan secara diagonal ke atas secara perlahan sambil melihat apakah Ibu mengalami merasa tidak nyaman. Nyaman jika kita rasa Bu? Bilang tidak terlalu ketat di. Selanjutnya, apabila semuanya sudah tertutup, kita lakukan hal yang sama namun ke arah diagonal bagian bawah.
elastik perban yang lebih dapat kita selipkan pada elastik perban yang telah melengket pada tubuh dari pasien. Tidak erat Ji kita rasa Bu, tidak sakiti Ji? Ya. Setelah kita melakukan teknik circular bandaging, selanjutnya kita melakukan teknik spiral bandaging. Namun sebelum itu kita melepaskan elastik perban yang sebelumnya. Tapi Ibu saya lepas dulu. Selanjutnya kita melakukan teknik spiral bandaging. Untuk yang pertama kita lakukan dengan cara yang sama, kita melakukan 1 kali putaran secara horizontal. Kemudian kita arahkan ke atas. Kemudian kita melakukan putaran selanjutnya dengan menutup sepertiga dari bagian elastik perban sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dari elastik perban yang dilakukan, kita selipkan kembali pada bagian elastik perban yang telah dililit. Tidak sakit Ji kita rasa Bu, tidak terlalu erat Ji. Setelah itu kita melakukan teknik figure of 8 bandaging, di mana hal ini biasanya dilakukan pada bagian sendi dari pasien yang biasanya dalam hal ini biasanya terjadi pada cedera ankle. Tapi Ibu bisa berbaring. Sebelum kita lakukan teknik, kita menyingkirkan bagian tubuh dari pasien. Menyingkir bagian pakaian yang menutupi luka atau fraktur dari pasien. Tapi di Ibu, saya singkirkan pakaian Pak. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita lakukan 1 kali putaran secara horizontal. Kemudian kita arahkan secara diagonal ke atas. Kemudian kita putar ke arah bawah. Kemudian kita lakukan hal yang sama secara berulang. Sembari kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami kesakitan atau tidak. Tidak sakit jika kita rasa Ibu? Untuk bagian elastik perban yang berlebihan, kita rekatkan pada bagian elastik perban yang telah melekat pada bagian tubuh dari pasien. Tapi Ibu tidak sakit jika kita rasa atau tidak rekat Ji? Ya baik. Setelah mohon maaf sebelumnya, untuk figure of 8 ini kita melakukan pembalutan dengan menyerupai bentuk atau angka 8. Selanjutnya, apabila pembalutan atau pemasangan elastik perban telah selesai, kita dapat menjelaskan ke Ibu bahwa pemeriksaan telah selesai dan kita merapikan pakaian dari Ibu atau pasien. Selanjutnya, kita jelaskan kepada Ibu bahwa penggantian perban dapat dilakukan di rumah secara sendiri apabila telah memahami teknik pemasangan dan juga bisa dilakukan di tempat pemasangan elastik perban sebelumnya. Tadi Ibu,
untuk pemasangan elastik perbannya bisa kita lakukan secara sendiri, dan juga bisa kita kalau merasa mungkin tidak nyaman atau tidak bisa kita lakukan secara sendiri, bisa kita lakukan, kita bisa datang ke sini. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, karena sudah selesai, saya akan melakukan cuci tangan, merapikan alat dan bahan, dan juga mencuci tangan, juga merapikan alat dan bahan, dan melepas handphone. Baik Ibu, terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian teknik dari bandaging atau pemasangan elastik perban. Bila bisa bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.